Kemudian ada pertanyaan, ini apa Pak? Lah kemarin kan saya mendesain apa kemarin? Ada IMG. Rencananya itu kan untuk mencontohkan ini gitu kemarin. Nah berarti kalau saya benar-benar ingin mengambil ini, ya saya cari gambar dulu. Misalkan gambar no image. Saya cari gambar no image. Ini kan gambar-gambar yang mencirikan bahwa belum ada gambar no image. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Misalkan saya pakai ini ya. Ya wes, ini kita save, kita simpan. Nah, simpannya ke dalam aset lagi? Iya, selalu dalam aset. Lah persoalannya sekarang Anda mau sebar nggak gambarnya di sini atau mau difolderi lagi? Mau difolderi boleh, mau disebar di sini gambar-gambar aset baru yang kalian tambahkan dari luar itu diwadahi dengan folder baru. Misalkan di sini ada gambar untuk profil, berarti semua gambar profil disimpan di sini. Misalkan boleh. Atau disebar di luar, itu juga boleh, terserah. Misalkan saya wadahi ya, gambarnya saya wadahi, berarti hanya merubah di mana pengalamatannya saja ya. Di dalam sini berarti aset, ada folder lagi, subfolder profile. Jadi assets, kemudian di sini ditambahi profile slash lagi baru nama filenya no script image.jpg. Ya, jadi mengarah ke dalam subfolder pengalamatannya. Dilihat ya, seperti ini. Ini kalau saya menggunakan komponen IMG-nya HTML. Cara pengalamatannya seperti ini. Sekarang bagaimana kalau saya menggunakan komponen asli ya, ion namanya ion image. Kan ada ion image kalau kalian telusuri di sini. Nah ini ion IMG ini. Ya, fungsinya sama yaitu untuk memunculkan gambar. Kalau ion IMG yang Anda panggil tampilannya seperti ini. Ya. Lihat cara nulis IRC-nya beda. Terus pengalamatannya bagaimana? Kita coba samakan ya. Jadi biar tahu. Lihat seperti ini. Ya. Kita save. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, kan muncul nih. Error. Errornya dia akan muncul di bagian apa? Di bagian ion IMG SRC error. Ya, peletaan errornya terletak di situ. Nah, ini nanti dia punya aturan ya. Ini saya buang urutan dari subfoldernya. Saya sisakan namanya saja. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini pun masih bermasalah. Ya, di mana? Ya pasti di posisi itu tadi. Ya, JPG. Cannot read property. Kenapa? Pada saat Anda menggunakan ion IMG, pengalamatan namanya ini harus benar. Dia dianggap sebagai variabel. Misalkan menggunakan tanda strip seperti ini, itu tidak diperkenankan karena dia muncul tanda ini garis gelombang. Maka saran saya, misalkan kalian bingung, menampilkan gambar itu bagaimana di permukaannya halaman? Ya ingat HTML. Saya punya apa sih untuk menampilkan gambar? Oh, saya punya IMG. Ya bisa Anda pakai di sini. Ya, walaupun si Ionic sudah menyediakan sendiri. Ya, tapi kalau ribet, ya mendingan saya pakai ini, gitu. Karena namanya tidak bisa sembarangan kalau pakai ion IMG. Namanya harus seperti nama variabel. Oke ya. Nah, sekarang saya akan mendesain lagi untuk membuat tampilan lingkaran. Gambar ini ditampilkan dalam lingkaran, kemudian ada kotak seperti ini. Pakai apa, Pak? Ya, Anda sudah paham kok. Pakai div. Di dalam div bisa kita buat class atau ID. Misalkan ini kita kasih namanya card. Masih ingat ya, card di dalam bootstrap. Ya, kita membuat card kita sendiri di sini. Kenapa? Kan tidak ada bootstrap di sini. Oke ya. Kemudian di dalamnya sini kita buat div lagi. Kita bisa buat kelas lagi card untuk header misalkan. Kemudian div card body misalkan seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa membuat wadah-wadah.
Di mana wadah-wadah ini nanti akan kita kendalikan dengan CSS. Lewat sini. Misalkan ada kelas namanya card. Berarti cara mengatur settingan untuk stylenya bagaimana? Kelas itu selalu diawali settingannya dengan titik. Namanya card. Biasanya kan seperti itu. Misalkan saya berikan border solid thin, warnanya apa? White. Kemudian lebarnya 100%, tingginya 100%. Kan seperti ini, atau ini tick saja agar kelihatan tebal ya, tick. Ini bisa kita save, kita cek di hasilnya. Ini kan border ini ya. Jadi ada border yang mengelilingi halaman. Oke, seperti ini. Kemudian untuk header, card header, kita bisa buatkan card header itu berada di dalam card. Boleh dibuat di dalam sini. Di dalam card, kelas card ada kelas card header, ya kan? Kita bisa membuat seperti ini. Kemudian di dalam card juga ada kelas namanya kelas body. Masing-masing punya aturan. Misalkan card header, saya bisa kasih width-nya sama 100%. Kemudian height-nya kita tidak buat tinggi-tinggi, misalkan 200 px. Bisa. Kemudian bordernya untuk penanda saja, border ya kelihatan, biar kelihatan gitu ya. Bordernya misalkan solid, kemudian thick juga, warnanya misalkan yellow. Jadi nanti bisa kita lihat, nah, ini bagian header. Dan bagian body di mana? Bagian body di sini. Ya, kita buat lagi, warnanya kita bedakan. Misalkan ini red. Biar tahu saja batas-batasnya tampilan. Nah, kan kelihatan seperti ini nantinya. Oke ya. Jadi ini untuk pembatas. Height-nya bagaimana? Height-nya kita buat 100%. Biar full. Nah, ini full ya. Oke. Atau nanti kita buat auto juga bisa. Auto itu berarti mengikuti isinya. Isi bodinya itu seberapa, dia akan mengikuti. Ini sementara nempel di sini dulu karena belum ada isinya. Nanti kalau ada isinya dia turun ke bawah. Jalan seperti itu. Ya, ini sebagai bantuan untuk melihat saja dulu. Kemudian di dalam header kita akan wadahi dulu. Kita akan membuat wadah yang nanti bisa kita namakan kelasnya misalnya kelas avatar gitu kan. Baru di dalam kelas avatar ini nanti akan ada image. Nah, kelas avatar ini berarti berada di dalam header. Buatnya gimana? CSS-nya ya di dalam sini bisa avatar. Lihat ya. Card di dalamnya ada header, dalamnya ada avatar. Jadi avatar ini berada di dalam card header. Card header berada di dalam card. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita definisikan width-nya berapa. Misalkan width-nya kan tadi kan 100% untuk wadah headernya. Misalkan saya buat di sini 150 px. Karena wadahnya harus kotak, berarti height-nya juga kita buat misalkan 150 px. Oke. Bordernya kita definisikan. Ya, misalkan warnanya apa? Misalkan warnanya blue. Ambil kita lihat tampilannya. Ya. Oh, ini belum di save. Save dulu, save baru diperhatikan. Oh, ini loh wadahnya. Bagaimana wadah itu ke tengah? Ke tengah berarti main CSS lagi. Apa? Wadah itu dibawa ke tengah berarti margin. Atasnya jangan dimainkan, kanan kirinya dibuat auto. Itu fungsinya untuk menengahkan sebuah objek di dalam wadah tertentu. Kalau atasnya mau langsung disetting, ya ini disetting berapa digit. Misalkan saya setting di sini 10 px. Ya, 10 px. Itu berarti dia nanti akan turun posisinya. Ya, seperti ini. Akan turun. Nah, ini tergantung kalian maunya seperti apa. Misalkan tidak 20 px, ya biar terlihat di tengah-tengah. Nah, ini kan di tengah-tengah.
Nah, ini baru wadahnya. Berarti isinya apa dari wadah tadi? Isinya ya image ini, gambar ini. Berarti gambar itu letaknya ada di tengah-tengah avatar. Kenapa harus membuat seperti ini? Ini adalah konsep untuk mendesain tampilan di dalam HTML kan. Kita butuh wadah, wadahnya dikendalikan. Ya, agar apa? Tampilan bisa muncul sesuai keinginan kita. Nah, kan muncul ya? Muncul tampilannya. Nah, sekarang membuat lingkaran bundar itu bagaimana? Ya berarti gambarnya yang dimainkan. Sekali lagi gambar ada di mana? Oh ini, gambar itu berada di dalam avatar. Dan dia tidak saya buatkan kelas. Berarti bisa menembak ke nama dari tagnya. Berarti di dalam sini, dalam avatar, kita bisa menembak tag img. Misalkan kita buat namanya border radius. Untuk membuat dia melingkar kan kita butuh border radius 50%. Itu akan membuat si objek itu akan berbentuk lingkaran. Ya. Nah, ini biar benar, berarti si objek ini harus mempunyai ukuran yang kotak dulu. Gambar yang asli kita download itu apakah benar gambarnya itu persegi? Belum tentu kan? Kalau kita download gambar itu, misalkan gambar muncul, apakah ini persegi? Ini harus dipastikan. Ya, oh iya ini sudah persegi, misalkan ya, ini ya ukurannya di sini. 320 kali 320. Berarti kalau saya langsung berikan perintah ini, border radius 50%, kemudian saya view kok seperti lonjong, ini hanya masalah mata kita yang tertipu. Jaminannya seperti itu. Karena gambarnya dari awal memang sudah kotak. Ya, border radius 50% itu pasti akan membuat sisi-sisinya itu melengkung. Dan lengkungannya itu pas akan membentuk lingkaran. Itu border radius pasti. Ya, atau mungkin tipuan mata gara-gara ada kotak di sampingnya. Oke, kotak sampingnya matikan. Matikan berarti mana? Ini matikan. Kotaknya pun kita buat kan apa? Ukurannya sama kan? 150 px, 150 px. Berarti dia juga akan membentuk persegi. Nah, setelah kotaknya dihapus, ternyata gambarnya seperti terlihat bundar. Memang bundar harusnya karena ukurannya sama. Berarti tadi seperti lonjong itu mungkin karena efek tipuan. Karena kanan kirinya itu ada kotak. Jadi membuat lingkaran di tengahnya seperti lonjong. Nah, ini sudah jadi tampilan. Tuh. Nah, sekarang bagaimana membuat untuk bodinya? Body berarti di sini. Bordernya kalau saya perhatikan di sini kan sudah ada. Yang atas kita buang, bordernya kita matikan. Hanya untuk bantuan kan ya. Ini berarti kita matikan, ini kita matikan. Jadi kita sudah dapat tampilan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menjadikan si body ini bordernya itu melewati gambar. Seperti permintaan soal misalkan. Permintaan soalnya itu seperti ini Pak. Nah, berarti ada dua cara. Cara pertama, body itu yang dinaikkan, ya, yang awalnya adalah mereka saling berhimpitan antara header dan body itu saling berhimpitan, itu gantian si bodinya itu dinaikkan. Atau yang kedua, gambarnya yang diturunkan. Ya, gambarnya itu yang digeser terus turun gitu kan. Ya, kita lihat ya, card header itu kan pasti berhimpitan bordernya dengan apa? Dengan body kan ini kan, card header. Ini himpitan. Lah agar gambar ini bisa turun bagaimana? Ya gambarnya yang diturunkan atau bodinya ini yang dinaikkan. Misalkan saya milih bodinya yang dinaikkan bagaimana? Ya berarti saya nyeting margin. Mungkin margin top. Margin topnya pasti awalnya 0 ya. Kita jadikan negatif, misalkan negatif 20 px. Itu berarti kan nyosor ya, ibaratkan gitu kan. Ini kan lihat, naik kan. Melewati yang kuning ini kan, naik. Ini kalau sudut pandangnya yang kamu pengen naikkan apa? Body. Berarti kurang ini, kurang. Misalkan saya kasih 70 px. Ini nanti, oh lihat ya, kurang lagi misalkan berapa? 90 px. Agar berada di tengah-tengahnya sih gambar. Nah, kira-kira sudah seperti ini.
Kalau nanti height-nya ini saya kasih nilai tertentu, misalkan saya kasih nilai 100% atau saya kasih nilai berapa terserah, 200 px. Berarti dia ada lebarnya, ada tingginya. Anda lihat di sini kan, seperti ini, ya kan? Dan kalau yang warna kuning ini saya matikan bordernya, berarti kan tinggal menyisakan yang bawah saja kan, seperti ini. Jadi gambaran dari ini sudah mulai terlihat. Lah ini kok nggak nempel kanan kiri Pak? Loh nggak nempel kanan kiri berarti masalah width. Card bodinya itu widthnya kan 100%, otomatis nempel kanan kiri. Kalau saya buat 80% ya dia tidak akan nempel kanan kiri kan. Oh. Loh ini kan tidak di tengah-tengah loh. Tengah-tengah tadi gimana buatnya? Tengah-tengah margin ya, margin 0 auto. Ini ada margin, bawahnya ada margin Pak. Bagaimana? Ya berarti nanti kalau konsep ini gagal karena saya memanggil margin 2 kali, ini untuk menengahkan, yang ini untuk mengatur atasnya, ya berarti sudut pandangnya kita rombak. Yang kita otak-atik posisinya jangan card body tetapi image atau avatarnya kan. Seperti itu. Tapi kita cek dulu. Oh sukses. Ctrl Shift I misalkan sukses. Misalkan seperti ini kan tampilannya. Ya. Kalau sukses ya oke, tapi kalau tidak berarti nanti sudut pandangnya yang dirombak untuk di otak-atik posisinya yang gambar ini, bukan si body card bodinya. Deal ya, paham ya? Seperti ini. Kalau ini masih kurang ke atas ya, nilai ini dimainkan berapa? 20 atau berapa? Nah, kan seperti ini. Kemudian untuk tulisannya bagaimana? Tulisan misalkan nama dari orangnya, asalnya dari mana, kemudian sosmednya apa saja. Ya, berarti berada di dalam body, berarti di dalam sini. Nah, di dalam sini bisa nanti Anda buatkan tag-tag untuk menampilkan, misalkan nama saya buatkan dengan tag H4. Namanya adalah nama saya Ariswan. Kan seperti itu. Kemudian H yang lebih kecil lagi H6 misalkan. Kemudian ini saya pakai untuk ini. Kan nanti akan muncul di sini. Loh, di mana Pak? Muncul ada di sini, tapi nggak kelihatan. Nah, terus bagaimana? Ya diwarnai. Bisa nggak saya kasih color ini? Color LIGHT. Ini color sama ya. Lihat, ini tag HTML biasa. Tapi saya berikan properti color light. Berfungsi atau tidak? Oh, ternyata tidak berfungsi, Pak. Berarti kita dapat pengetahuan properti-properti seperti color kita arahkan ke light atau apapun itu hanya berlaku nanti untuk komponen-komponen bawaannya Ionic. Tidak bisa kita gunakan di komponen-komponen HTML biasa, tidak bisa. Terus komponen HTML biasa bagaimana? Ya bisa kita atur menggunakan SCSS. Ngatur biar cepat bagaimana? Kasih wadah aja. Contohnya misalkan saya langsung buat ini di tengah-tengah. Semua yang berada di card body letaknya ada di tengah-tengah. Berarti apa? X alignment center. Saya buat seperti ini berarti semuanya nanti berada di tengah-tengah. Ini berarti kita buang nggak kepake. Dan warnanya kita buat color misalkan dengan warna yang sama dengan light. Berarti ini kan sama dengan light. Atau panggil aja var tadi. Var apa? Var ini. Itu. Nanti posisinya tulisan itu akan muncul. Nah, kelihatan ya. Oh, tapi nyasar atau nempel dengan gambar lah, gampang kan itu. Masalah apa berarti? Masalah body itu memunculkan tulisan mulai dari mana? Saya punya area body sekian. Tulisannya munculnya harus paling atas dari sini, tidak boleh nempel terlalu ke atas. Berarti settingan namanya padding. Padding top berapa? Misalkan Anda setting misalkan 120 px, seberapa itu? Kita lihat.
Nah, segini. Oh, terlalu jauh, Pak. Misalkan 90. Ini. Ingat ya, ini hanya masalah warna-warni. Ya, saya buat konsep warna untuk semua yang berada di dalam body warnanya ini, misalkan gitu. Kalian pengennya warna nama beda dengan warna kota atau warna negara. Ya berarti diwarnai sendiri-sendiri. Terus caranya bagaimana? Berikan penanda sendiri-sendiri. Contoh, misalkan di sini saya kasih kelas, boleh saya kasih ID, boleh. Oleh kita kasih ID, misalkan di sini nama user. Ini ID-nya adalah negara, misalkan negara user. Pengen diatur sendiri-sendiri tidak seperti ini bagaimana? Ya sudah buatkan. Di sini crash ya, nama user. Karena pakai ID kan? ID berarti penandanya crash ya. Nama user, negara user, apa warnanya? Misalkan nama user saya warnai ini. Sedangkan ID user, negara user saya kasih warna yang lain. Misalkan warna apa? Danger. Ya. Kalau yang ini semuanya sama ya. Taruh di sini saja. Jadi masing-masing lokasi akan punya aturan warna yang berbeda. Oke? Seperti itu. Berikutnya tombol-tombol. Bagaimana tombol-tombol? Ya buatkan tombol. Anda bisa ngambil dari ion button tadi, tinggal di copy paste, atau kalau sudah mulai hafal, ya langsung diketikkan saja. Ya. Nah, ini kan tombol-tombol, model tombolnya itu selalu dimulai dengan ion button. Nah, ini bisa di copy kalau mau cepat di copy atau kalian ketik manual. Oh, saya butuh 3 tombol, copy boleh bawa ke sini, bawahnya sini. Ya. Sambil dilihat dulu tampilan hasilnya seperti apa. Nah, tombolnya tampilnya seperti ini ternyata. Nah, sekarang saya maunya tombolnya itu satu-satu vertikal, Pak. Bagaimana? Kemudian kotaknya ini juga tidak pendek seperti itu. Kotak kita setting jangan 200 px ya. Kita setting misalkan auto. Auto itu berarti mengikuti isinya. Tingginya mengikuti isinya. Kemudian ini tombolnya bagaimana? Dilihat. Tombol itu punya properti apa untuk melebarkan. Ya. Ada ini tentang ukuran. Size itu tentang ukuran. Ya, misalkan saya buat seperti ini tombolnya. Kemudian saya tambahi di sini size. Ya, size di sini large. Berarti ukuran yang kita pengen manfaatkan adalah large. Kalau tidak dikasih ukuran apa? Default. Berarti ukuran standar tanpa dikasih pun itu otomatis larinya ke sini. Tapi kalau mau saya panggil size large, berarti tombolnya akan menjadi tombol yang besar seperti ini. Ya, atau kebalikannya. Ya, di sini size sama dengan adalah small. Nah, misalkan ini small, berarti di sini akan memunculkan ada salah ini. Petik. Nah, ini small. Nah, sekarang untuk melebarkan kalau di Bootstrap kan bermain dengan blok namanya, perintah kelasnya adalah btn blocks gitu kan. Nah, di sini ada enggak? Ada. Namanya expand block. Full width button with rounded corner. Berarti nanti button itu akan melebar sesuai dengan ukuran wadahnya, plus kanan kirinya itu melengkung. Itu blok. Tapi kalau full itu dia melebar sesuai ukuran induknya, tapi kanan kirinya itu siku. Nah, itu expand. Berarti di sini kalau saya pengen buat dia full, satu baris full, itu dipanggil expand. Berarti di sini apa? Misalkan saya pilih blok. Ya, expand block. Expand block. Jadi setuju dengan mode yang full. Nah, full seperti ini, tapi kanan kirinya melengkung. Ini melengkung kanan kirinya. Tapi kalau kalian memanggil expand fill, berarti kanan kirinya itu siku.
Ya, ini fill, ini kanan kirinya. Full kok fill, full, maaf, full. Nah, ini kanan kirinya apa? Siku ya. Nah, ini Pak, kalau saya scroll ini kok sudah nggak bisa turun lagi, bagaimana ini? Ini juga harus Anda waspadai ya, Ctrl Shift I, misalnya posisi seperti ini, dia masih kelihatan. Bagaimana kalau jendelanya, katakan HP-nya itu tidak mencukupi. Nah inilah bisa, nggak bisa dilihat yang tombol yang bagian bawahnya ini. Ya, tombol yang bagian bawahnya kan nggak bisa dilihat kalau ada kemungkinan seperti ini misalkan. Tapi kalau cukup, HP-nya cukup, tingginya cukup, kelihatan. No problem. Kalau enggak kan nggak kelihatan. Scrollnya jendela yang ini. Sedangkan kalau jendelanya sudah nggak muat kan nggak bisa di scroll. Nggak bisa kan? Nah itu pun masalah CSS. Ya, namanya overflow. Ada CSS namanya overflow. Nah, overflow-nya kalian bisa pasang kemana? Ada pilihan auto, ada hidden. Hidden berarti mati seperti tadi. Atau pilihan scroll, berarti nanti akan memunculkan scroll. Bisa di scroll, maksudnya seperti itu. Di bagian mana ya? Card body, karena yang saya setting kan card body ya. Overflow, berarti posisinya ini nantinya mana? Oh, induknya bisa ya, card. Di sini coba di bagian induknya overflow scroll atau visible pilihannya antara itu ya, antara visible dan scroll kelihatan. Nah kayak gini ya. Nah ini berarti overflownya ditaruh di mana? Coba ini, yang ini dimatikan ya, yang bawah matikan. Kita sisakan yang berada di induk utamanya yaitu card ya. Ini misalkan ukuran HP-nya kecil, akhirnya yang bawah kan nggak kelihatan. Coba dinaikkan ke atas kan bisa. Nah ini nanti kalian yang buat aplikasi di HP jangan lupa itu, karena nanti kalau yang dimunculkan datanya banyak kan bisa dibuka di device yang bermacam-macam nih ya, tipenya bermacam-macam. Nah berarti Anda kemungkinan akan menemui kondisi di mana desain itu tidak terlihat karena ukuran HP atau ukuran layar. Maka ini bisa dikendalikan dengan overflow dari induknya. Seperti ini. Kalau Anda matikan ini, misalkan di hidden gitu, kan nggak bisa loh. Oke, nggak bisa, nggak bisa. Nah, ini nanti kita sifati scroll. Ini bisa, loh, bisa. Kalau ukurannya cukup ya dia nggak akan muncul apa namanya scrollnya. Nah sampai titik ini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan.